Jadi salah satu contoh seperti ini mas. Saya kalau kambing pejantan itu ya maaf, mungkin ini buat teman-teman yang masih awal memang berat ya. Kalau khusus kambing pejantan itu saya tidak luput dari susu, walaupun susu bubuk. Karena apa? Suatu saat kita membutuhkan air maninya saat ngawin, nah disitulah. Jadi tergantung perawatan, bukan karena kambingnya gemuk terus hasilnya bagus enggak. Walaupun kambingnya kurus, tapi kalau kondisi di dalam tubuhnya itu bagus, insya Allah hasil bibitnya Kualitas Pak ya. kualitas. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Oke teman-teman, kali ini kita berada di kandang Bapak Agus di daerah Lumajang. Ini sudah lama kita tidak berkunjung di tempat beliau karena memang di pandemi seperti ini tidak bisa jalan-jalan seperti biasa. Untuk kali ini sudah agak reda, kita jalan-jalan ke kandang Bapak Agus. Terlihat kambing-kambingnya sangat bagus sekali. Mungkin kalau teman-teman nanti minat spesifikasi dari kambing-kambingnya dan harga-harganya, nanti kita akan buatkan video tentang seperti apa sih kambing yang bagus. Dan mungkin ini di kulasan yang akan datang ini ada maskot baru dari Bapak Agus tentang kambing jantan yang sangat bagus. Yang ini kalau teman-teman berminat juga akan dijual untuk mungkin dijadikan maskot teman-teman, kandang teman-teman, atau dijadikan pejantan. Oke, langsung kita bincang-bincang ke Bapak Agus. Oke Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam mas. Selamat siang Pak, selamat sore Pak. Sore Pak ya? Agak. Sudah sore. Oh sudah sore. Pak, ini waktunya kasih makan ini Pak ya? Iya, sebenarnya tadi jam 4 mas, karena masih nunggu ampasnya. Ini sudah jam setengah 5, sudah waktunya ngasih makan. Ini mohon maaf ya mas, saya sambil untuk apa nyampur-nyampur makanan. Oh monggo Pak, silahkan Pak. Oke. Oh ini ampas tahu Pak ya? Ini ampas tahu mas. Oke. Di campuran pakan untuk peternak jenengan ini biasanya pakai apa sih Pak yang seperti ini Pak, campurannya ini Pak? Saya menggunakan ada 4 mas, dari ampas tahu, terus tumpi jagung, polar, dan ada juga yang perlu itu pakai ini mas, kedelai sama kacang hijau. Kedelai sama kacang Ya hijau. dikasihkan kambing yang memang perlu perawatan agak ekstra gitu mas. Jadi saya ngambil ampasnya satu sak ini mas. Oh. Seperti ini. Ini agak anu Pak, sudah nggak terlalu basah Pak ya ini Pak. Ya memang ini ampasnya bagus. Jadi walaupun sampai 3 hari, ini sudah 3 hari loh. Ini sudah 3 hari Pak ya. 3 hari. Alhamdulillah bau enggak ada bau. Iya. Masih bagus banget. Masih kering. Iya, bersih Pak ya. Bersih. Memang kita ngambilnya di pabrik yang terbesar di Lumajang. Oh, terbesar di Lumajang. Ya, pabrik tahu terbesar di Lumajang. Kalau biasanya kalau di home industry itu nggak seperti ini Pak ya. Beda Pak ya. Merasnya sudah diperas sampai 2-3 kali Pak. Kalau untuk di ini 1 kali peras, 1 kali putar Sudah ya. Jadi makanya sampai bisa bertahan 5 hari. Sampai bertahan 5 hari Pak ya. Kalau besok ini sudah saya siram dengan air panas. Jadi saya kasih air mendidih, saya siram soalnya. Setelah itu hilang baunya. Oh, cara menghilangkan bau. Nah, itu jadi disiram dengan air panas, setelah itu diaduk-aduk ya dengan kayu misalnya apa. Jadi setelah itu diperas lagi, dibuang airnya, udah harum lagi Mas. Harum lagi Iya. Pak ya. Oke. Bisa dilanjutkan. Jadi seperti ini teman-teman. Nanti saya akan tanya tentang pakan ini sambil menyampur bahan pakan itu. Pak, ini satu kotak untuk 1 ekor atau 2 ekor ini Pak? Untuk 1 ekor Mas, 1 tapi ekor ya? nggak keseluruhan, ini hanya untuk kambing-kambing yang jantan saja. Oh, kalau betina itu apa beda Pak dari pakan Kalau itu? betina gini Mas, kalau kita terlalu memberi pakan apa yang terlalu bagus untuk betina, nanti terlalu gemuk, akhirnya nggak bisa produk. Jadi biasa-biasa saja lamban sama air putih. Oh, berarti pembedanya seperti itu Pak Jadi ya? kalau yang dikasih ampas tahu itu kalau kambing sudah melahirkan, jadi satu untuk menjaga kesehatan, Memulihkan Pak ya, mungkin yang Pak ya? kedua untuk memperlancar air susu. Jadi kalau sudah melahirkan dianjurkan untuk dikasih makanan tambahan
terutama Mas tadi. Terutama Ini polar. Ini polar. Ini berarti untuk khusus jantannya Pak ya? Ya, untuk jantan itu. Jadi ini polar. Racikan dari kandang Bapak Agus seperti ini, teman-teman bisa mempraktekkan ke peternakan teman-teman juga seperti ini. Ini polar. Ini tumpi jagung Mas. Tumpi jagung Pak Ya. ya. Itu kok takarannya ajaib Pak. Selalu ajaib kalau di sini. Iya, Jadi dari memanfaatkan barang yang sudah tidak digunakan jadi untuk kemarin juga dulu juga kita lihat juga oli juga Pak ya, Iya. botol oli Pak ya. Memang kreativitas tanpa batas Pak ya. Kalau perbandingan pakan ini seperti apa sih Pak kalau di kambing etawa punya jenengan ini Pak? Tergantung Mas, kita tergantung kalau di sini kambingnya kan keluar masuk gitu loh. Jadi kalau memang ada kambing yang kita dapatnya kurus, jadi bagaimana supaya saya melepaskan ke petani atau ke teman-teman dengan kondisi sudah sehat. Berarti perawatannya ya harus lebih, nggak seperti biasanya gitu. Cuma tinggal neruskan ya dari petani. Iya, Pak, jadi ya? nanti teman-teman yang ambil dari saya, Pak pakannya apa saja, bisa tanya itu. Jadi tinggal neruskan gitu. Jangan neruskan Pak Iya, ya. yang dari sini. Gak usah mencari lagi, oh ini pakannya seperti apa gitu Pak ya. Iya, jadi ya kalau makanya kenapa kita harus selalu komunikasi. Gunanya Pak ya. Iya. Ini dari Pak. Ini ada kambing yang belum mau tumpi jagung. Jadi hanya ampas, polar dan ini Mas ini apa nih Pak? kedelai saya campur dengan kacang hijau. Oh, ini sudah di seleb Pak ya. Ya, sudah diseleb. Oh. Jadi bisa dicampurkan dengan nikotin. Dia belum mau. Kita harus mengerti kriteria kambing itu, harus belajar. Oh kambing ini kok dimakan ini nggak mau gitu loh. Coba tidak dikasih ini gimana hasilnya kan gitu lah. Dicoba dulu Pak ya. Kita dari tidak apa yang bisa mau. memaksakan kambing ini harus makan ini di rumah kita, nggak bisa Mas. Kita harus belajar. Kok gini sih, kambing kok gini gitu. Jadi kita memang harus telaten. Telaten Pak Iya, intinya Pak ya. kadang saya sendiri juga tidak telaten. Memang kalau kita mungkin kalau teman-teman belajar harus telaten, tapi kadang-kadang kita kalau ngalamin seperti itu kurang telaten Pak ya. Jadi seperti ini teman-teman, mungkin kalau teman-teman bisa lihat ini kambingnya kambing besar-besar, yang kecil cuma ada beberapa ekor. Jadi ini sangat bagus sekali. Ini kasih air ini Pak? Ya, secukupnya. Air biasa ini Pak ya? Ya, air biasa. Pak kalau jantan Pak, ini besar kecilnya atau apa ada pembedanya Ada, Mas. pakan Pak? Ada. Jadi kita harus tahu oh, ini porsinya sekian. Jadi kalau sudah porsinya sekian tidak usah dipaksakan harus habis sekian Mas. Jadi nanti kalau Harus misalnya porsinya kambing segini ya udah lah. Karena nanti kan masih dikasih rambah. tambahan juga Pak ya. Harus itu. Jadi kita nggak mengutamakan makanan. Anggap saja ini makanan tambahan. Tambahan. Iya. Kalau full pakan kering kalau di etawa gimana sih Pak? Kalau menurut saya itu kurang Mas. Kurang Pak ya. Kalau untuk full pakan kering karena apa? Karena kalau etanol ini kita akan memproduksi. Iya. Kita akan memproduksi. Jadi salah satu contoh seperti ini Mas. Saya kalau kambing pejantan itu ya maaf, mungkin ini buat teman-teman yang masih awal memang berat ya. Kalau khusus kambing pejantan itu saya tidak luput dari susu walaupun susu bubuk. Karena apa? Suatu saat kita membutuhkan air maninya saat Iya. ngawin. Nah disitulah. Jadi tergantung perawatan, bukan karena kambingnya gemuk terus hasilnya bagus enggak. Walaupun kambingnya kurus tapi kalau kondisi di dalam tubuhnya itu bagus, insya Allah hasil bibitnya Kualitas Pak iya, ya. ini kualitasnya. Jadi saya lebih mengutamakan kualitasnya. Jadi seperti ini. Nah, ini Tinggal nyampur saja. tinggal nyampur. Berarti ini nggak terlalu basah Pak ya? Iya, sedang-sedang Mas. Sudah seperti ini. Nanti kita akan tahu Mas, kambing kita seleranya kayak apa gitu. Pak kalau kita ambil dari orang lain Pak ya. Iya. Terus umpamanya pakan dari sana tuh berbeda. Itu Iya. biasanya kambing kalau etawa itu cenderung tetap bertahan, dia nggak mau kalau tidak sama atau gimana Pak? Adaptasi Mas. Jadi cara kita mempelajari dulu lah. Jadi nggak usah kaget misalnya
kambing dari sini makannya biasanya seperti ini. Di sana nggak bisa meneruskan. Ya biasa kalau memang 2-3 hari itu belum lahap itu biasa. Biasa, Pak. Iya, Yang banyak penting yang bos kok gini gitu yo, tintanya aja karena perubahan cuaca, Iya. juga perubahan kandang. mungkin apa ya, situasi dari kandangnya berbeda, Pak Beda ya. juga beda. Terus pola makannya juga bisa. Kalau di sini kan lebih cenderung ke rambannya ke daun sengon, Mas. Iya, iya. Berarti daun sengon, Pak. Atau ada yang lebih bagus dari daun sengon atau daun sengon pun Kalau bagus untuk sekali, yang Pak. khususnya di Lumajang, Mas, daun sengon ini memang yang utama, Mas. Utama Nggak ya. ada yang lebih bagus. Berarti kalau daun sengon kan nggak bisa bertahan lama, Pak ya. Nggak bisa, memang karena kalau daun sengon ngambil hari ini ya harus habis hari ini. Besok Karena dia mudah rontok, panas. besok press lagi, Pak ya. Iya. Ini sekarang berapa ekor, Pak, di kandang ini, Pak? Ada mungkin 27, Mas. 27 ekor. Jadi kalau di Etawa sangat banyak sekali. Ini ada yang mau akan dikeluarkan atau enggak, Pak, ini, Pak, di 27 ekor ini, Pak? Ada, Mas. Ada juga yang memang khusus untuk dagangan. Ada juga yang kambing itu niat saya breeding, tapi teman itu maksa ke sini ya. Udah saya kasihkan. Yang penting satu ada kecocokan Harga, rembuk gitu. iya. Harga cocok ya kita akan Iya. jual, Pak ya. Terutama ada teman yang ngambil dari sini, nanti kalau memang anak beranak dia penjualan dipasrahkan ke saya gitu. Makanya kalau ada pertanyaan dari teman-teman di luar sana yang penjualan gimana, jangan bingung, Pak ya. Sini juga menerima, Pak ya. Makanya itu saya kan juga sudah bilang, Mas, ini jenengan kalau macam mau ambil mau apa, nanti untuk pemasaran anak-anaknya selain buat untuk pengembang biakan, saya siap. Siap, Pak Jadi ya. pemasaran ya lewat video aja. Iya, jadi di daerah Lumajang sini memang Bapak Agus ini memang peternak juga udah lama lah ibaratnya di daerah sini, Pak ya. Iya, ya alhamdulillah lah. Tapi tetap masih belajar dan belajar. Karena perkembangan dari peternakan ini sangat maju, Pak ya, pesat sekarang nih, Pak ya. Alhamdulillah mantu. Alhamdulillah. Jadi teksturnya seperti ini. Seperti ini, Pak. Iya, nggak terlalu basah, nggak terlalu kering ya itu. Wangi, Pak ya. Iya, dari polar, Mas. Yang Dari membuat polar, wangi, ya? Iya. Tapi dari ampasnya juga bagus ini, Pak. Alhamdulillah kalau ampasnya memang bagus itu. Jadi ini sudah 3 hari, jenengan tahu sendiri ya. Iya. Nggak ada bau. Tidak ada bau, ya. Jadi kalau kayak besok ini sudah disiram dengan air panas, udah, habis itu Peras lagi, Pak ya. diperas lagi, airnya keluar, udah. Nggak ada bau. Oke, langsung kita Sambil jalan ya, Mas. ya, monggo, Pak. Nah, ini suasana dari kandang Bapak Agus. Nah, ini yang di depan sudah mulai hijauan, Pak ya. Betina yang habis melahirkan, jadi saya bantu dengan ampas. Oh, yang belum atau yang Nggak usah. Nggak usah dengan ampas. yang bunting enggak berarti, Pak ya? Maka kalau malam nanti kita kasih tambahan kalau yang penting ya. Biar Tambahan. sehat, Mas. Nah, seperti ini teksturnya. Ini jantan, Pak ya. Jantan. Nah, ini. Seperti ini. Ini sudah mulai rambanya sudah mulai dibersihkan untuk dimakankan nanti sehabis akan comboran ini. Pak, ini di pejantannya kok ada berapa ekor, Pak? Ini ada yang mau dijual atau gimana, Pak? Ya masalahnya itu, Mas, kalau jantan kadang ada juga teman yang sudah inden, yang sudah apa tapi belum punya kandang, jadi taruh di sini dulu, kadang kan sampai 1 bulan, Mas. Oh, gitu, Pak. Barang cocok, terus kok kandangnya belum jadi, saya siap untuk nampung gitu, nggak masalah gitu. Seperti ini aja, ini sudah laku ke teman yang ada di Rembang. Rembang, Pak ya. 3 ekor, pengiriman nanti masih nunggu orangnya pulang dari Malaysia. Oh, dari luar negeri, Iya. Pak. Oh, berarti kalau teman-teman dari luar negeri mau pesen kambing yang peternak yang amanah, mungkin di Bapak Agus ini bisa dipesan dan Ada bisa dirawat juga, Pak, ini, Pak, Yang ini, Pak ada ya. di luar negeri ada 3 orang, 1 orang Subang ada di Korea, Di Korea. terus orang Rembang ada di Malaysia, Malaysia, Pak ya. teman yang di Blitar juga ada di Malaysia.
Ya alhamdulillah hubungan lancar. Berarti sudah percaya teng jenengan Pak ya. Alhamdulillah. Ini mulai dari video yang terakhir Pak, ini jenengan seperti apa sih, banyak yang tanya tentang jenengan ini. Jadi mungkin nanti tanya tentang perawatan Pak dari kambingnya ini. Mungkin ada teman-teman yang mungkin ingin membeli kambing di jenengan tapi kan nggak tahu perawatan. Mungkin dengan adanya video ini teman-teman bisa mempraktekkan cara awal semuanya beli teng jenengan, atau mungkin sudah punya etawa tapi belum tahu ilmunya gitu. Jadi gini Mas, ada juga yang tanya daun sengon itu seperti apa gitu loh. Iya, Coba jenengan tunjukkan. Inilah adalah daun sengon namanya sengon albasia yang ada di Lumajang gitu. Lumajang Pak. Iya. Ini apa beda Pak dengan yang lain Pak? Oh enggak beda sebenarnya, tapi di kota-kota lain masih belum berkembang. Mas. Oh masih belum Jadi berkembang. kalau yang fokusnya pusatnya di Lumajang. Pusatnya di Lumajang. Ya. Kalau misalnya dengan pakan yang klirisidi seperti itu, nah itu sudah di mana-mana itu. Sudah Bagus juga untuk Pak ya. Kambing. Ini buat Ya ini makannya sudah kayak gini ya. Ini padahal baru kemarin saya dapat Mas. Ini Jadi Pak ya. Sudah dengan makan seperti ini ya. Kalau teman-teman ada yang punya pesan ya tinggal luruskan aja nanti makannya. Itu Pak ya. Oh berarti ini termasuk kalau jenengan beli ini dibengkelkan dulu di sini Pak ya, diperbaiki dulu. Ya. Misalnya seperti ini Mas, ada kokot yang kurang terawat kakinya itu. Oh iya Pak. Jadi kalau misalnya kambing keluar dari sini, insya Allah sudah Bersih ganteng. Pak ya, ganteng. Ada seperti ini tanduk ya. Tanduk itu mestinya sudah dipotong, tapi nanti saya potong. Jadi di sini keluarnya sudah ganteng seperti ini. Istilah kasarnya, istilah lainnya dari apa ya? Otomotif ini salonnya Pak ya, salon kambing Pak ya, jenengan ini Pak. Alhamdulillah. Jadi kambing yang kurang pantas saya dapat dari rumah teman, pengambilan rumah teman itu nyampe di sini. Satu yang pasti saya mandikan, yang kedua dengan apa sabun, dengan sampo, dengan conditioner. Jadi kalau sudah 3 hari di sini sama sudah ganteng, jadi siap saya video, siap saya pasarkan. Iya. Berarti seperti ini Pak ya. Jadi penerapan pakan ini seperti ini Pak ya. Ya. Jadi kalaupun kita banyak pakan kering, kita juga harus memberi pakan hijau Pak. Iya, Ya? kadang ada juga yang pakai outdoor itu Iya. semuanya harus pakai outdoor. Tapi kalau untuk pesan buat teman-teman, kalau untuk breedingan ya, breeding usahakan harus tetap makanan kering itu sebagai makanan tambahan. Jadi bukan makanan pokok. Utama tadi Harus lamban, daun-daunan. harus daun-daunan Iya. Pak ya. Misalnya dengan daun randu itu juga bisa. Bisa. Dengan daun nangka. Daun Jadi nggak nangka. harus. Ya tergantung situasinya lah. Lokasinya kalau di Lumajang memang banyak yang daun hengol. Jadi Berarti kalau ternak kambing etawa, terus teman-teman banyak di daerah teman-teman hijauan banyak. Kadang-kadang gini Pak, ada teman-teman yang beternak etawa seperti ini. Terus biasanya dia tuh ngikut pakai pakan kering padahal hijauan sudah banyak. Harusnya seperti apa sih Pak kalau itu? Ya sebenarnya untuk pakan kering ya oke lah, tapi dibatasi dengan sampai 50% atau 40% sudah cukup, karena untuk mengurangi aktivitas kita mencari tambahan. Tapi kalau untuk breeding itu memang banyak yang susah menjaga kesehatan kambing yang menggunakan hijauan yang alami lah. Kembali lagi ke alami Pak ya, yang Nggih. utama Pak ya. Iya, harus alami Mas. Karena kita breeding, kecuali kalau untuk menemukan lain lagi. Jadi seperti ini. Oh nanti kalau semuanya teman-teman berminat di kambingnya dari Bapak Agus ini bisa langsung WA, nomor WA Bapak Agus langsung saya kasihkan ke kolom komentar pertama, nanti saya akan kasihkan ke bawah video ini. Jadi teman-teman nggak usah Yang khawatir. betina ini ya sudah makan ini saja juga cukup. Sudah seperti ini Pak ya. Jadi kalau untuk di Lumajang ini makanan super. Daun sengon ini Mas. Super Pak ya. Yang terbagus ya. Yang terbagus. Iya. Le sing jantan kayak ono daun sengon. Jadi seperti ini. Iku ae. Ngono. Bu, kalau kita rambut kambing sudah makannya seperti ini Mas. Seneng.
Ini per ekor pejantan seperti ini Pak ya? Ya. Ini berapa kilo sih Pak untuk pakan keringnya Pak? Ya apa ya Mas, ya tadi itu ukurannya itu wis kira kalau kita uangkan misalnya ya, kita cek dengan uang yang mungkin ada 4.000 lah. 4 ribuan Pak. 4 sampai 5.000. 4 per hari Pak ya? Iya. Jadi memang karena apa kok kambing jantan kok harus istimewa ya? Suatu saat kita membutuhkan bibitnya. Bibitnya Pak ya? Yang ada di kandungan di dalam dirinya itu sudah siap untuk memberikan kualitas ya. Misalnya punya telur ya harus nggak usah nunggu kalau sudah ngawin baru dikasih telur, nggak usah. Enggak. Jadi Perawatan. setiap waktu kalau memang ada telur dikasihkan. Jadi untuk di saat digunakan dibutuhkan bibitnya sudah kondisi. Sudah siap Pak ya? Iya. Sudah siap, tidak usah apa ya? Tidak usah kita persiapan dulu Pak Iya. ya. Jadi ya tiap hari dipersiapkan, begitu dibutuhkan disiap. Oke Pak, terima kasih. Nanti kita bahas di pembahasan lainnya tentang peternakan jenengan. Ini banyak teman-teman yang ingin mengupas tentang peternakan jenengan. Mungkin banyak yang ingin melihat Pak spesifikasinya dari per ekornya itu seperti apa kalau di luar Pak. Kalau di dalam kan nggak bisa lihat Pak. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Semoga video ini dapat mengobati kangennya teman-teman terhadap jenengan Pak. Banyak yang ingin apa ya, bertatap muka juga dengan jenengan. Mungkin dengan persambungannya di video ini dan di WA jenengan bisa menambah seduluran untuk peternakan kambing di seperti ini Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke teman-teman, demikian perbincangan kita, silaturahmi pertama kita ke sini setelah agak rencana pandemi corona ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang mengingat ini kambing-kambingnya juga banyak sekali, dan teman-teman mungkin kalau cara-cara pakan sudah jelaskan di Bapak Agus seperti apa. Nanti untuk teman-teman praktekkan di kandang teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.